Kembali lagi bersama saya Priska. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang logaritma dasar. Materi logaritma dasar ini merupakan materi SMA kelas 10. Baik, sebelum kita masuk pada pokok bahasan yang akan dibahas dalam materi ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, mengetahui apa itu logaritma. Yang kedua, memahami dengan baik mengenai sifat-sifat logaritma. Yang ketiga, menyelesaikan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan sifat-sifat logaritma. Baik, di sini saya mempunyai dua buah pokok bahasan yang akan dibahas dalam materi ini, yaitu pengertian logaritma dan sifat-sifat dasar logaritma. Baik, kita akan masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian logaritma. Logaritma adalah kebalikan dari perpangkatan. Secara matematis, logaritma dinyatakan sebagai berikut. A pangkat B sama dengan C menjadi A log C sama dengan B, di mana A adalah basis dengan syarat A kurang dari 0 dan A lebih dari 1. C adalah numeris dengan syarat C lebih dari 0, dan B adalah hasil logaritma. Untuk lebih mudah memahami pengertian logaritma ini, kita sama-sama melihat contoh soal. Tentukan nilai logaritma dari 2 log 8. Saya misalkan 2 log 8 di sini dengan X. Berdasarkan definisi logaritma, A pangkat B sama dengan C, menjadi A log C sama dengan B. Nah, saya sudah misalkan tadi 2 log 8 sama dengan X. Nah, di sini akan menjadi 2 pangkat X sama dengan 8. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3, di mana 2 pangkat 3 ini sama dengan 8. Nah, kita lihat di sini 2 dengan 2. Kita coret 2. Jadi yang sisa X sama dengan 3. Jadi nilai logaritma dari 2 log 8 sama dengan 3. Baik, mudah-mudahan contoh soal ini dapat membantu kita memahami pengertian dari logaritma. Baik, kita akan masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu sifat-sifat dasar logaritma. Beberapa sifat-sifat dasar logaritma yaitu sifat yang pertama, jika A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka A log A sama dengan 1. Untuk lebih mudah memahami sifat yang pertama ini, kita lihat contoh. Hitunglah nilai dari log 60 tambah log 5 kurang 3. Kita lihat di sini ada dua buah operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Dalam logaritma, operasi penjumlahan kita bisa kerjakan dalam bentuk perkalian, dan operasi pengurangan kita bisa kerjakan dalam bentuk pembagian. Jadi, di sini 2 log 60 tambah log 60 tambah log 5 kurang 3 sama dengan log 60 kali 5 per 3. Sama dengan log 100, log 100 sama dengan 2. Baik, kita akan masuk pada sifat yang kedua. Jika P dan Q adalah bilangan real positif, dan A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka A log P kali Q sama dengan A log P tambah A log Q. Nah, untuk lebih mudah memahami sifat yang kedua ini, kita juga lihat contoh. Hitunglah nilai dari 2 log 8 tambah 2 log 16 kurang 2 log 4. Nah, di sini saya mempunyai dua cara untuk menyelesaikan soal. Nah, kita lihat di sini, 2 log 8 tambah 2 log 16 kurang 2 log 4 sama dengan 3 tambah 4 kurang 2. Nah, mungkin teman-teman tanya, 3 tambah 4 kurang 2 sama dengan 5 ini didapat dari mana? Nah, kita lihat di soal. 2 log 8 tambah 2 log 16 kurang 2 log 4 sama dengan 3 tambah 4 kurang 2. Di mana 3 ini didapat dari 2 log 8. 2 log 8 sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3, kita kedepankan pangkatnya itu 3, menjadi 3 kali 2 log 2. Nah, 3 kali 2 log 2 sama dengan 3 kali 1. Jadi sama dengan 3. Makanya di sini hasilnya sama dengan 3. Yang berikut 4 yang ini. 4 yang ini didapat dari 2 log 16, di mana
2 log 16 sama dengan 2 log 2 pangkat 4. Nah, 2 log 2 pangkat 4, pangkat 4-nya kita kedepankan jadi 4 kali 2 log 2 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, kita dapatkan 4 di sini. Yang berikut 2. 2 ini didapat dari 2 log 4, di mana 2 log 4 sama dengan 2 log 2 pangkat 2. Nah, 2-nya kita kedepankan jadi 2 kali 2 log 2 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, hasilnya sama dengan 3 tambah 4 kurang 2 sama dengan 5. Nah, kita masuk pada cara yang kedua. 2 log 8 tambah 2 log 16 kurang 2 log 4 sama dengan 2 log 8 kali 16. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, kenapa cara yang satu sangat berbeda dengan cara yang kedua? Nah, dalam logaritma, apabila terdapat basis yang sama, kita bisa kerjakan apabila mempunyai basis yang sama dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, kita bisa kerjakan dengan operasi perkalian dan pembagian. Nah, di sini 2 log 8 tambah 2 log 16 kurang 2 log 4 sama dengan 2 log 8 kali 16 per 4 sama dengan 2 log 2. Baik, kita akan masuk pada sifat yang ketiga. Jika P dan Q adalah bilangan real positif dan A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka A log, minta maaf di sini ada salah pengetikan, jadi di sini A log P kali Q sama dengan A log P kurang A log Q. Nah, untuk lebih mudah memahami sifat yang ketiga ini, kita lihat contoh. Hitunglah nilai dari log 16 kurang 2 tambah log 125. Nah, saya sudah jelaskan tadi bahwa dalam logaritma, apabila ada operasi penjumlahan dan pengurangan, kita bisa kerjakan dalam bentuk operasi perkalian dan pembagian. Nah, log 16 kurang log 2 tambah log 125 sama dengan log 16 kali 125 per 2 sama dengan log 1000. Log 1000 sama dengan 3. Baik, kita akan masuk pada sifat yang keempat. Jika P adalah bilangan real positif dan A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, serta N adalah bilangan real sembarang, maka A log P pangkat N sama dengan N kali A log P. Nah, sifat yang keempat ini ada di contoh soal dari sifat 1, sifat 2, dan sifat 3 tadi. Di mana di situ di contoh soal tadi saya sudah jelaskan. Nah, kita lihat di sini. A log P pangkat N sama dengan N kali A log P. Di mana pangkatnya ini kita kedepankan jadi N kali A log P. Nah, untuk sifat yang keempat ini kita lihat contoh. Sederhanakanlah tiap bentuk logaritma berikut. 5 log 25. 5 log 25 sama dengan 5 log 5 pangkat 3. Di mana 5 log 5 pangkat 3 sama dengan 5 log 25. Karena 5 pangkat 3 sama dengan, minta maaf, di sini ada salah pengetikan lagi. Jadi di sini 5 log 3, 3-nya ini diganti dengan 2, jadi 5 log 25 sama dengan 5 log 5 pangkat 2. Jadi 5 yang dipangkatkan dengan 2, 2-nya kita kedepankan jadi 2 log 5 kali 5. Karena di sini 3 tapi ada salah pengetikan, jadi di sini 2. Jadi 2 kali 5 log 5 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi ini 2 ya teman-teman, bukan 3. Sifat yang keempat ini ada 2 buah contoh soal. Yang pertama tadi kita lihat contoh soal yang kedua. Diketahui 3 log A sama dengan 5 dan 3 log B sama dengan 2.
Maka tentukanlah 3 log A pangkat 4 B pangkat 6. 3 log A pangkat 4 B pangkat 6 sama dengan 3 log A pangkat 4 tambah 3 log B pangkat 6. Sama dengan, nah kita lihat di sini, 3 log A pangkat 4. Nah 4 ini kita kedepankan jadi 4 kali 3 log A. Dan 3 log B pangkat 6 ini, 6-nya kita kedepankan jadi 6 kali 3 log B. Nah, di soal sudah diketahui bahwa 3 log A sama dengan 5 dan 3 log B sama dengan 2. Nah, kita substitusikan 3 log A sama dengan 5 dan 3 log B sama dengan 2. Maka 4 kali 5 tambah 6 kali 2 sama dengan 32. Baik, kita akan masuk pada sifat yang terakhir. Jika C adalah bilangan real positif, serta A dan B adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka A log B kali B log C sama dengan A log C. Nah, di sini contoh, hitunglah setiap logaritma berikut ini. 2 log 8 kali 8 log 64 sama dengan 2 log 64 sama dengan 6. Sifat yang kelima ini di contoh soal saya sengaja langsung di 2 log 64 sama dengan 6. Nah, di sini saya meminta teman-teman apabila ada yang bisa mengetahui kira-kira 2 log 64 ini dapat dari mana, dapat dikirim di kolom komentar. Baik, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini mengenai logaritma dasar. Dan di sini saya mengambil kesimpulan bahwa logaritma merupakan kebalikan dari perpangkatan, dan ada beberapa sifat-sifat dasar logaritma seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.